107,8 Penta FM, the best station for you. Selamat pagi Sobat Lahan. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik dong ya. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat menjalani hari. Buat Sobat Lahan yang lagi bersantai atau yang sedang beraktivitas, kita doakan agar harinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kembali lagi dengan saya, Indah Nur Aulia, dan rekan saya, Handini Almaida Putri. Seperti minggu sebelumnya, kita bakal nemenin Sobat Lahan semua selama 25 menit ke depan. Pokoknya dari Sobat Lahan harus pantengin channel kita terus ya, jangan sampai kelewatan. Bener banget tuh Li, pagi ini kita akan membahas sebuah kisah petani inspiratif dari Desa Sumberjeruk yang telah berhasil mengubah lahan tegalnya yang dulunya terbengkalai menjadi tempat pembuangan sampah, kini berubah menjadi lahan subur untuk budidaya pertanian. Nah, pasti Sobat Lahan pada penasaran dan kepo kan? Informasi apa aja sih yang bakalan dibahas? Maka dari itu jangan kemana-mana ya. Nah, sebelum memulai, sebagai pembuka, kita akan memberikan lagu yang cocok untuk didengarkan banyak orang. Lagunya berjudul Lesung Pipi dari Raim Laude. Selamat menikmati. Tak kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang sajadah lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama, izinkan ku jaga hatimu. Gimana nih lagunya? Pilihan yang cocok kan untuk didengarkan di pagi hari yang cerah ini? Cocok banget Don Han. Kita harap lagu tadi membuat kita semua semangat untuk beraktivitas. Oke, langsung saja gak sih? Soalnya sobat lahan ini pasti sudah penasaran kan dengan pembahasan kita pagi hari ini. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu Bapak Handoko. Selamat pagi Bapak Handoko, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan kami. Ya, terima kasih banyak. Sebelum kita bahas tentang topik kita hari ini, saya izin tanya dulu nih Bapak. Untuk Bapak Handoko bisa diceritakan ya bagaimana kondisi awal lahan Tegal di Desa Sumberjeruk sebelum menjadi lahan yang subur seperti sekarang? Awal-awal mulanya itu lahan itu tempat pembuangan sampah yang sudah terbengkalai lama, dan akhirnya saya manfaatkan untuk menjadi lahan pertanian. Wah, sangat disayangkan ya Bapak. Apa yang memicu Bapak untuk mau melakukan dan mengolah lahan itu lagi? Karena lahan itu kan
eman kalau tidak dipakai kan. Jadi untuk itu saya manfaatkan untuk jadi lahan pertanian untuk tanam-tanam sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Oh, seperti itu nggih Bapak. Oh, kalau boleh tahu nih Bapak, bagaimana langkah awal Bapak yang diambil dalam mengubah lahan Tegal yang sudah terbengkalai menjadi lahan pertanian? Langkah awalnya ini seperti apa ya Bapak? Nah, langkah awalnya kita harus memilah-milah itu sampah-sampah itu dari pecah-pecahan plastik, pecah-pecahan kaca. Kita timbun dulu. Langkah awalnya di situ. Nah, setelah kita ratakan, kita timbun, baru kita tanam. Wah, langkah yang luar biasa ya Bapak. Nah, setelah lahan bersih, apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Apa Bapak menggunakan pupuk sebagai untuk menyuburkan tanah dan mengembalikan struktur haranya? Kalau untuk pupuk apa itu kimia tidak pakai, saya pakai pupuk organik, pupuk kandang. Pupuk kandangnya sendiri Bapak itu Bapak buat sendiri atau beli? Ya itu dari kotoran hewan itu kita manfaatkan untuk pupuk organik itu. Oh, berarti Bapak sendiri yang mengolah langsung ya Bapak? Ya, itu pupuk organiknya itu ngolah sendiri. Berarti dari kotoran hewan aja. Dari Bapak gak membuat pupuk kompos atau pupuk yang lain? Tidak pakai itu. Iya baik Bapak. Untuk proses pengolahan tanah Tegal ini apa saja yang dilakukan? Mengubah lahan tersebut menjadi subur dan layak jadikan budidaya. Pengolahan pengolahan tanahnya atau dari pengairannya Bapak, dari irigasinya? Kalau untuk masalah pengolahan tanahnya itu termasuk tanah itu tanah subur karena dulunya kan tempat pembuangan sampah. Jadi untuk masalahannya itu cuma dari pengairannya saja karena tidak ada air. Kalau sampahnya itu seperti ada sampah plastik atau bagaimana itu cara membersihkan atau dibuang? Kalau untuk sampah plastik kita timbun. Oh, langsung ditimbun gitu. Langsung ditimbun. Nah, tadi kan dari Bapak sendiri bilang kalau air di sana itu kurang. Berarti untuk budidayanya di sana itu mengambil air dari mana? Kita ngambilnya dari sumur dan waktu penanaman kita manfaatkan hujan. Oh, di Tegal itu ada sumur ya Bapak? Ada sumur, kita bikin sumur. Pas tanamnya kita manfaatkan dari musim. Untuk tantangan yang Bapak hadapi selama proses ini itu apa? Karena kan ya seperti yang kita tahu bahwa di sana itu kan awalnya plastik. Pastinya plastik ini kan sangat itu ya Pak, sangat tidak baik untuk tanah. Itu tantangannya itu apa? Kalau untuk plastik atau kaca itu kan tidak bisa terurai kan. Terurainya kan cukup lama. Jadi kita timbun agak dalam. Kendalanya di situ. Karena sampah-sampah plastik atau pecahan kaca itu kan tidak mudah terurai. Wah, sungguh inspiratif sekali ya cerita Bapak ini. Nah, untuk manfaat yang Bapak rasakan ini apa ya Pak setelah lahannya berubah menjadi lahan Tegal yang sekarang sudah produktif? Kalau untuk manfaatnya banyak. Manfaatnya kita taruhlah kita tanam pisang itu untuk daun-daun ataupun apa buah-buahan di situ, kita kan tetangga bisa ngambil, bisa manfaatkan lahan itu. Oh, berarti juga bermanfaat ke masyarakat sekitar ya? Ya betul, itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan bau sampah pun sudah tidak ada. Kalau boleh tahu Pak, jenis tanaman apa yang paling berhasil di lahan ini? Kalau yang paling berhasil pisang kemarin itu, tahun kemarin. Selain pisang apa lagi Pak yang ditanam di sana? Untuk tahun awal tanam itu saya dulu pernah tanam tembakau. Tapi ya gimana ya, namanya dulu tempat pembuangan sampah, cuman kembali modal aja. Tidak dapat untung kembali modal. Berarti untuk yang tembakau ini hanya kembali modal ya Pak? Bapak gak ada keuntungan yang didapatkan? Tidak ada, cuman balik modal.
buat Bapak nih, apa harapan Bapak ke depannya untuk lahan Tegal yang ada di Desa Sumberjero ini? Langkah ke depannya, Iya. ya langkah ke depannya lahan itu ya kita manfaatkan terus biar jadi lahan produktif. Nah, untuk mengolah lahan ini Bapak nih sendiri apa ada bantuan dari petani-petani lain? Tidak ada, itu sendiri, saya kerjakan sendiri. Untuk apa Pak? Di lahan Tegal kan biasanya yang ditanam itu kan tanaman perkebunan. Nah, selain pisang tadi, tanaman apa yang Bapak tanam di sana? Sayur-sayuran. Untuk sayurannya apa ya Bapak? Seperti apa saya contohnya Bapak? Nah, ada terong, kemarin ada sawi. Gitu. Kalau Sejenis sayuran itu kendalanya banyak nggak Pak? Kan soalnya kayak biasanya sayuran itu perawatannya seperti itu. Kalau untuk sayuran perawatannya itu cukup mudah. Untuk sayuran ndak sulit seperti tembakau ataupun kayak buah-buahan seperti pisang itu. Untuk itu Bapak, kan Bapak juga menanam sayuran. Nah, itu setelah dipanen apa Bapak mendapatkan keuntungan atau gimana? Kalau untuk sayuran tuh saya mendapat keuntungan juga untuk tanam sayuran. Kalau tanaman pangan itu bisa Bapak di lahan itu? Kayak seperti padi apa belum Nggak bisa? nggak bisa karena nggak ada irigasinya. Oh, nggak ada irigasinya. Ya karena kan kalau cuma mengandalkan dari sumur aja kan nggak bisa ya Bapak kalau untuk padi. Nggak mampu, nggak cukup untuk kalau kita tanam padi pakai air sumur nggak cukup. Jadi itu mendapatkan kayak pengetahuan gimana cara mengolah pupuk kandang itu dari mana? Ya, itu dari pengalamannya sendiri. Biasanya kalau untuk kotor-kotoran hewan itu kan bagus untuk tanaman. Jadi kita manfaatkan untuk pupuk dan pengemburan tanahnya itu sendiri. Oh, berarti Bapak ini nggak dapat kayak pengetahuan dari penyuluh atau apa? Kebetulan enggak. Jadi langsung dari pengalaman gitu. Ya dari pengalaman. Dari Bapak sendiri ini kayak memanfaatkan teknologi seperti kayak lihat YouTube atau apa buat mengolah pupuk ini? Saya enggak pernah lihat apa istilahnya belajar di YouTube atau di apa, enggak pernah belajar, cuman dari pengalaman sendiri aja. Kalau biasanya kotoran hewan itu semakin lama kan bisa menjadi tanah dan subur. Untuk dari awal ya Bapak, itu dari Bapak pertama kali mengolah lahan di sana sampai sekarang itu sudah berapa tahun Bapak? Sudah 3 tahun. Untuk waktu awal itu butuh berapa bulan apa berapa tahun untuk bisa jadi lahan gitu Pak? Yang Itu membutuhkan waktu sekitaran 4 bulan untuk meratakan sampah-sampah itu. Baru kita bisa tanam. Setelah 4 bulan baru bisa ditanam gitu. Untuk tembakau sendiri ini kan juga dari pupuk juga membutuhkan pupuk yang banyak ya Pak kalau tembakau ini. Nah, dari Bapak itu menggunakan pupuk apa? Kalau waktu pertama kali tanam kita pakai pupuk urea itu. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan inspirasi dari Bapak Handoko ini. Semoga sukses terus untuk Desa Sumberjero ya Bapak. Ya, terima kasih. Wah, gak terasa banget ini ya Sobat Lahan. Udah 25 menit menemani kita pagi hari ini. Iya nih, gak terasa ya. Padahal dari kita masih pengen nemenin pagi Sobat Lahan biar makin seru lagi. Terima kasih banyak nih untuk kebersamaannya Sobat Lahan. Terima kasih juga untuk Bapak Handoko karena sudah berkenan membagikan informasi yang sangat bermanfaat kepada kita dan juga teman-teman Sobat Lahan lainnya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan stay tune terus di 107,8 Penta FM minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lagu penutup kita akan mendengarkan lagu Komang dari Raim Laude. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.